Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Madifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi e-presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Di video sebelumnya kita sudah membuat form izin ya, form izin absen. Nah, jadi kemarin kita sudah merombak ya beberapa fitur di menu izin ya, yang tadinya kita buat ke dalam satu form untuk ketiga jenis izin ini. Nah, sekarang kita buat terpisah ya. Jadi untuk izin absen kita bikin form khusus gitu ya, bikin satu form. Kemudian ketika izin sakit juga kita bikin satu form baru gitu ya, dan kemudian ketika nanti mau izin cuti pun kita bikin form cuti gitu ya, khusus ya. Jadi terpisah gitu ya. Masing-masing punya formnya masing-masing gitu ya. Nah, kemarin kita sudah baru membuat untuk form izin absen ya di sini. Ups, ini kita login dulu ya. Kita ke menu izin. Nah, ketika kita mau buat izin, nah sekarang kita tinggal klik tombol plus, kemudian nanti akan ditampilkan ya jenis izinnya. Kita mau izin absen, mau sakit, atau mau izin cuti. Nah, yang sudah kita buat baru form izin absen, dimana perombakan yang kita buat sebelumnya, nah yang tadinya kita cuman bisa menginputkan satu tanggal, di sini sekarang kita bisa membuat tanggalnya itu, atau kita bisa mengajukan cutinya itu langsung gitu ya. Misalnya kita mau cuti 3 hari nih, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, di fitur yang sebelumnya gitu ya, itu kan kita cuma bisa ngajuin per tanggal gitu ya, jadi satu hari satu hari. Nah, sekarang kita sudah bisa mengajukan langsung istilahnya dalam satu periode tertentu gitu ya, untuk izinnya gitu, sehingga nanti kita bisa jumlahkan berapa hari karyawan tersebut akan melakukan izin, seperti itu ya. Oke. Nah, di video kali ini gitu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan, yaitu kita akan membuat untuk form sakitnya. Nah, tapi sebelum kita membuat form sakitnya, nah di sini ada beberapa yang akan kita tambahkan terlebih dahulu di bagian halaman izinnya ya. Nah, di sini kan kita belum menampilkan jumlah harinya ya. Nah, di sini kan keterangannya atau dia itu mau mengajukan izin dari tanggal 13 sampai 15 September. Artinya dia mengajukan berapa hari nih? Dari tanggal 13, 14, 15, berarti 3 hari ya. Berarti 3 hari. Nah, otomatis kita harus tampilkan juga nih di sini ya jumlah harinya supaya lebih informatif lagi gitu ya. Kemudian kan di sini juga kita belum menampilkan keterangan bahwa si pengajuan ini itu disetujui atau tidak gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke codingnya. Kita buka VS Code-nya, kita buka halaman izinnya ya. Kita buka halaman izinnya. Berarti kita masuk ke halaman atau ke file izin.py.php ya di sini. Kemudian nah kita ke paling bawah di sini. Oke. Oke ya, nah di sini yang tes ini kita akan ganti berdasarkan status disetujui atau tidak disetujuinya ya. Nah, kalau kita buka di database-nya, kita buka Navigate-nya. Kita buka database-nya, kita coba buka tabel izinnya. Kita coba buka tabel izinnya. Pasifik, kemudian bukan Pasifik. Presensi GPS ya, maaf, presensi GPS. Kemudian di sini ada tabel pengajuan izin. Nah, di sini kan ada status approve ya. Ada status approve ini menandakan ketika misalnya status approve-nya itu 1, berarti sudah disetujui oleh HRD ya. Tapi kalau misalnya status approve-nya itu masih 0, maka statusnya itu masih pending. Dan kalau misalnya status approve-nya itu 2, maka itu artinya ditolak oleh HRD gitu ya. Oke, nah di sini kita akan buat kondisinya ya.
buat kondisinya. Jadi ketika status approve-nya 0, maka yang akan ditampilkan di sini adalah statusnya masih menunggu persetujuan misalnya seperti itu ya. Dan kita kasih mungkin backgroundnya atau colornya itu warna orange gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini kita langsung saja tambahkan kondisi atau kondisi jika ya, kondisi jika variable d status approve ya, status approved-nya sama dengan 0. Nah, maka yang akan ditampilkan itu adalah di sini kita kasih backgroundnya warna orange itu atau warna kuning ya. Kita bisa menggunakan kelas background warning atau BG warning di sini. Kemudian di sini kita juga bisa kasih keterangan menunggu persetujuan gitu misalnya ya. Kita coba reload. Coba ke izin lagi. Nah, di sini menunggu persetujuan ya. Nah, kalau misalnya terlalu panjang, mungkin kita bisa persingkat keterangannya itu dengan misalnya pending. Ya, pending, masih pending. Jadi masih menunggu persetujuan gitu ya. Kita coba reload. Oke, nah di sini statusnya pending ya, teman-teman ya. Oke, kalau misalnya statusnya kita coba else if di sini. Kalau misalnya statusnya status approved-nya itu adalah 1. Nah, di sini kita tampilkan apa? Tampilkan pesan disetujui gitu ya. Atau ya disetujui aja ya, disetujui. Di sini kemudian background warnanya kita kasih warna hijau ya, atau kita bisa menggunakan kelas sukses seperti ini. Kita coba reload lagi. Nah, di sini statusnya masih pending. Sekarang kita coba rubah. Ya, kita coba rubah manual langsung di database-nya. Kita rubah jadi 1 ya. Kita coba rubah jadi 1, kita reload. Nah, maka di sini statusnya berubah menjadi disetujui ya. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya status approve-nya itu 2, artinya ditolak oleh bagian HRD gitu ya. Nah, di sini kita bikin else if lagi. Kalau misalnya status approve-nya 2, nah maka kita kasih di sini statusnya itu apa? Ditolak gitu ya. Ditolak seperti itu. Kemudian di bagian backgroundnya kita kasih warna merah, atau kita bisa menggunakan kelas background danger seperti itu ya. Oke, kemudian kita coba reload. Oke, di sini ada error ternyata. Oh ya, di sini ya. Di sini else if-nya harus dihapus dulu sebelah sini. Oke, kalau sudah kita coba reload. Oke, nah sekarang kita coba rubah ke 2 ya. Status approve-nya kita rubah menjadi 2. Nah, maka yang terjadi adalah statusnya berubah menjadi ditolak dan warnanya pun menjadi warna merah. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian nah, kita sekarang akan menampilkan jumlah harinya ya. Ini statusnya kita rubah lagi menjadi pending dulu saja ya. Kemudian di sini kita akan menampilkan jumlah harinya ya. Nah, untuk menghitung jumlah hari ya menggunakan PHP, kita bisa menggunakan kode ini nih ya. Saya sudah sediakan supaya teman-teman tidak bingung lagi atau tidak mencari kodenya lagi ya. Nah, di sini saya sudah sediakan coding untuk, atau nanti bisa teman-teman download di deskripsi ya. Nah, kode untuk menghitung hari nih ya. Kode untuk menghitung hari ini ya. Teman-teman bisa menggunakan kode ini ya. Nah, di sini kan ada parameternya ya. Dia butuh tanggal tanggal mulai dan tanggal akhirnya gitu ya. Seperti itu. Kita copy aja lah. Ya, kita copy aja. Nah, kita copy aja di sini. Atau bisa kita simpan di helper ya. Sebelumnya kan kita sudah bikin helper ya. Ya, sebelumnya kita sudah bikin helper. Jadi nanti kita bisa panggil fungsi ini kapan saja dan di mana saja. Ya, tanpa kita harus membuat ulang si kode untuk menghitung hari ini, gitu ya. Oke, jadi kita simpan saja di helper ya.
kita simpan saja di helper di sini. Nah, kita bikin sebuah function namanya function hitung hari misalnya. Hitung hari, kemudian di sini parameter yang dibutuhkannya itu adalah tanggal mulai sama tanggal akhir gitu ya. Kemudian kita tinggal copy paste saja kode tadi di sini. Ya, di sini ada start kerja, itu kita bisa rubah menjadi tanggal apa ya? Tanggal 1 misalnya ya, tanggal 1. Kemudian di sini tanggal 2. Ya, tanggal 1 dan tanggal 2 gitu aja ya biar gampang ya. Nah, kemudian di sini untuk date grid-nya yang pertama untuk tanggal 1 kita isi dengan tanggal mulai. Tanggal mulai ini nantinya akan kita dapat dari parameter yang akan kita kirim dari function yang akan kita panggil nanti di halaman izin.blade.php seperti itu ya. Kemudian untuk tanggal 2 kita akan ambil dari parameter tanggal akhir. Seperti itu. Kemudian nah untuk perhitungannya kita menggunakan function yang namanya dateDiff ya, dateDiff. Kemudian nah di sini parameternya itu kita masukkan tanggal 1. Kemudian di sini juga kita masukkan untuk yang keduanya itu adalah kita gunakan si variabel tanggal 2 ini. Gitu ya. Oke, kalau sudah di sini kita tinggal return. Nah, variabel diff karena yang akan kita hitung adalah jumlah harinya ya. Yang akan kita hitung adalah jumlah harinya. Di sini kita gunakan div, kemudian kita panggil function days di sini ya. Nah, days seperti ini. Jadi dia akan mereturn jumlah selisih hari dari tanggal 1 dan tanggal 2. Seperti itu ya, kurang lebih. Oke, kalau sudah nih berarti di sini kita tinggal panggil function dari hitung hari ini di halaman izin.blade.php. Ya, nah misalnya kita mau simpan di mana? Kita mau simpan di bawah status pending ini misalnya ya. Status pending itu berada di sini ya, status sebentar, di sini ada data presensi status. Oke, nah di sini bisa kita kasih ini ya, gimana ya? Oke, ini sebenarnya ini bisa gini ya, div statusnya cukup satu aja. Sebenarnya div statusnya cukup satu aja. Nah, kita bikin kondisinya itu harusnya di sini nih, ya harusnya itu di dalam div statusnya. Nah, jadi yang berubah itu di bagian span-nya aja harusnya ya. Nah, seperti ini. Jadi kita copyin aja ya, seperti ini ya. Nah, kita masukin si kondisi yang tadi, kondisi status approved-nya itu di dalam div status ya. Nah, ini kita tinggal copy. Kalau 1 berarti dia disetujui ya. Kalau bentar. Ya, kalau 1 disetujui, kalau 2 itu ditolak ya. Nah, bentar, ini kita hapus. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk yang div yang bawahnya ini kita hapus saja. Oke. Oke, sudah ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kita bisa ini. Kita bisa kasih paragraf di sini ya. Paragraf kita coba tes dulu deh. Coba tes dulu ya, munculnya di mana ya. Posisinya, nah oke di bawah ya, bener ya. Posisinya sudah ada di bawah statusnya. Nah, sekarang kita tinggal panggil ya, kita tinggal panggil apa? Si function hitung hari ya. Panggil function hitung hari, oke. Kemudian, nah kita masukkan parameternya. Ini kan butuh parameter ya. Butuh parameternya itu adalah tanggal mulai dan tanggal akhirnya ya. Nah, kita masukin tanggal mulainya itu kan kita ambil dari si tanggal izin dari ini ya. Tanggal izin dari ya. Nah, kita tambahin di sini. Kemudian koma parameter keduanya itu adalah si variabel si tanggal izin sampai ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita coba reload. Nah, jadi kita coba reload.
Oke, nah di sini terhitung 2 hari ya. 2 hari itu karena dia selisih ya. Yang untuk rumus yang tadi itu dia menghitung selisih. Ya, jadi ketika kita masukkan tanggal 13 September sampai 15 September berarti yang dihitung itu adalah selisihnya, yaitu 2 hari ya, 14 dan 15 yang dihitungnya berarti. Nah, si 13-nya itu enggak terhitung ya. Harusnya kan 3 hari ya. Tanggal dimulai kan dari tanggal 13, 14 dan 15 gitu ya. Nah, di sini untuk mengatasinya kita tinggal tambahin aja plus 1 di sini di helpers-nya ya, deep days plus 1 gitu ya. Sehingga jumlah harinya, jumlah perhitungan harinya sesuai dengan jumlah tanggal yang dipilih gitu ya. Nah, di sini kan kita kan pilih tanggalnya itu dari tanggal 13 September sampai 15 September. Otomatis tanggal 13-nya itu terhitung juga gitu ya. Tanggal 13, 14, 15 otomatis jumlah harinya itu harusnya 3 hari seperti itu ya. Nah, di sini sudah muncul angka 3, sekarang kita tinggal tambahin keterangan harinya. Ya, keterangan harinya di sini hari, oke. Nah, coba reload. Oke, sudah muncul 3 hari. Nah, kalau misalnya ini terlalu dekat dengan status pendingnya, ini kita bisa kasih margin di sini ya, di dalam elemen paragrafnya, style, margin top misalnya 5 pixel aja. Oke, kalau sudah kita coba reload lagi. Oke, nah di sini udah ya 3 hari. Mungkin kita juga bisa kasih bold ya. Kita kasih bold, font weight bold misalnya ya. Oke. Nah sekarang sudah muncul keterangan jumlah harinya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat form untuk pengajuan izin sakit ya teman-teman ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, jadi kita akan membuat masing-masing jenis izin ini ya, membuat jadi setiap pengajuan izin sakit ini kita buat ke dalam satu controllernya masing-masing gitu ya. Jadi kan untuk izin absen kita sudah buat di controller izin absen ya. Nah, izin absen controller. Nah, kemudian untuk yang sakit, untuk yang sakit pun kita akan bikin apa? Kita akan bikin controllernya sendiri gitu ya. Jadi kita akan bikin controller baru namanya izin sakit controller gitu ya. Izin sakit controller. Oke. Jadi sekarang kita akan bikin dulu controllernya ya. Bikin controllernya untuk membuat fitur pengajuan izin sakit gitu ya. Oke. Untuk membuat controller cukup menggunakan PHP Artisan make controller apa namanya tadi, sakit ya, izin sakit controller. Oke, izin sakit controller ya, kita enter. Oke, nanti di bagian ini ya, di bagian app kemudian HTTP controller, di sini akan terbuat controller baru dengan nama izin sakit controller gitu ya. Nah, kita akan membuat formnya di sini nih ya. Ini kan sebelumnya kan kita untuk yang izin absen ini kan dia rootnya itu ke /izin absen ya, /izin absen. Nah, dia masuk ke halaman apa? Ke halaman untuk formnya. Nah, sebenarnya sama di sini juga ya. Kita bikin rootnya terlebih dahulu, kita masuk ke web.php di sini ya. Nah, kita tandain aja di sini ya, izin sakit, kita kasih komen supaya tidak bingung. Kemudian kita bikin rootnya terlebih dahulu nih, sama ya kayak ini, kita copy paste saja yang atas, kemudian kita ganti yang tadinya izin absen menjadi izin sakit, kemudian controllernya kita arahkan ke izin sakit controller gitu ya. Izin sakit controller yaitu kita akan arahkan ke method create ya, atau ke function create yang ada di dalam izin sakit controller. Oke. Kalau sudah, nah kita baru bikin function atau method create ya di dalam si izin sakit controller ini. Ya, sekarang kita buka lagi izin sakit controllernya.
ya. Nah, sebenarnya kita tinggal copy paste saja dari si izin absen controller ya. Kita copy paste dari izin absen controller ya. Seperti ini, kita copy, kemudian kita paste di sini. Ya, kita paste. Nah, jadi kita bikin sebuah function namanya create ya. Yang mana di function create ini kita akan mereturn sebuah view yang ada di dalam folder sakit ya. Nah, yang ada di dalam folder sakit yaitu si file atau si view create-nya ya. Nah, maka dari itu kita akan membuat dulu foldernya ya, folder sakit nih. Kita bikin folder di sini sakit, kemudian di dalam folder sakit kita bikin sebuah file namanya create.blade.php. Nah, isinya sebenarnya kita tinggal copy paste dari si folder izin ya. Folder create atau bukan folder create, si file create.blade.php yang ada di dalam folder izin. Nah, ini nih. Ya, kita tinggal copy paste saja yang bagian sini. Oke, kita copy, kita simpan di dalam file create.blade.php yang ada di dalam folder sakit ya. Kita paste di sini. Kemudian sekarang kita coba ini dulu ya. Kita coba tes dulu ya. Kita coba tes dulu. Nah, sebelumnya di bagian judulnya kita rubah dulu, yang tadinya di sini form izin absen kita rubah menjadi form izin sakit ya, supaya nanti kelihatan perbedaannya. Oke, kalau sudah, ini kita coba reload lagi. Nah, sekarang kita masuk ke halaman izin. Setelah masuk ke halaman izin, kita coba pilih pengajuannya itu adalah izin sakit ya. Izin sakit. Kita klik izin sakit. Oke, nah di sini sudah masuk ke halaman form izin sakit. Kurang lebih formnya kita buat sama, cuman di sini akan kita tambahkan untuk upload file ya, untuk upload file. Nah, fungsinya upload file ini gimana? Fungsi upload file Fungsi upload file ini fungsinya itu ketika misalnya teman-teman karyawan ya gitu ya, teman-teman karyawan itu sedang sakit ya. Nah, kemudian kan biasanya di HRD itu suka diminta surat izin dokternya gitu ya. Nah, karena ada sebagian perusahaan mungkin yang ketika misalnya karyawan itu sakit tapi tidak menyertakan surat izin dokternya, maka tidak dianggap tidak masuk gitu ya. Dianggap tetap tidak masuk karena tidak bisa menunjukkan surat izin dokternya dan tetap dipotong gajinya gitu ya. Nah, tapi ada perusahaan yang ketika si surat izin dokter itu disertakan, maka si gajinya itu atau si upah kerjanya itu tetap dibayarkan ya, karena dia sakitnya itu berdasarkan surat izin dokter, seperti itu ya. Maka di sini kita akan buat fitur untuk upload file ya, upload file yang fungsinya itu untuk mengupload surat izin dokternya, seperti itu ya. Nah, untuk formnya teman-teman bisa copy juga ya. Untuk form uploadnya nih, nah ini ya, ini form uploadnya, bukan confirmation date, ini form upload nih. Nah, untuk form uploadnya teman-teman bisa copy paste dari source code atau dari kode yang sudah saya sertakan di deskripsi ya teman-teman ya, supaya lebih cepat aja. Nah, ini ya, ini sudah saya sesuaikan dengan CSS bawaan templatenya ya. Saya sudah sesuaikan dengan CSS bawaan templatenya. Jadi teman-teman tinggal copy aja, kemudian kita simpan sebelum keterangan misalnya. Nah, di sini kan ada keterangan nih ya, kita simpan di bagian sini. Oke. Nah, oke. Kalau sudah ya, sekarang kita coba reload ya. Kita coba reload. Nah, sekarang di sini sudah ada form untuk mengupload SID ya, atau surat izin dokter ya, mengupload file SID atau surat izin dokternya seperti ini. Nanti kan bisa diupload seperti ini ya. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan bisa teman-teman pahami. Kalau sudah sebenarnya sih untuk fungsi bawahnya ini biarin aja ya. Nah, di sini untuk nama filenya juga biarkan saja ya, tidak perlu dirubah. Yang perlu kita rubah adalah di bagian ininya ya, di bagian actionnya. Nah, actionnya kita rubah, yang tadinya ke izin absen kita rubah ke izin sakit gitu ya.
ke izin sakit. Untuk formnya biarkan saja namanya sama, form izin. Nah, supaya kita tidak terlalu banyak melakukan perubahan juga ya, jadi biarkan sama saja karena form izin ini kan dia umum ya, jadi form izin jadi mencakup semuanya ya, mencakup izin sakit, izin cuti, dan izin absen, jadi tidak perlu dirubah-rubah. Nah, yang dirubah itu adalah di bagian actionnya saja ya, di bagian actionnya rootnya itu kita arahkan ke izin sakit slash store gitu ya, izin sakit slash store. Nah, kalau function JavaScript-nya ini sudah sudah biarkan saja gitu ya, biarkan saja. Nah, jadi kan kalau untuk yang kita coba tes dulu, tapi sebelumnya kita coba tes dulu ya. Nah, misalnya kita mau izin sakit dari tanggal 20 sampai tanggal 23. Nah, otomatis kan dia sudah terhitung ya 4 hari ya, 20, 21, 22 dan 23 gitu ya. Otomatis sudah terhitung. Nah, sekarang kita akan lakukan proses penyimpanannya gitu ya. Nah, ini kan tadi untuk root actionnya itu kan kita arahkan ke izin sakit slash store gitu ya, slash izin sakit slash store. Maka dari itu kita bikin rootnya dulu ya, bikin rootnya dulu hampir sama sebenarnya dengan root izin absennya ya, untuk proses root penyimpanan si izin absen gitu ya. Kita copy paste saja, kita rubah izin absennya menjadi izin sakit. Metodenya jangan lupa post, kemudian di sini untuk controllernya kita akan arahkan kemana? Ke izin sakit controller. Kemudian yang akan kita panggil adalah metode store yang ada di dalam izin sakit controller. Oke, nah sebenarnya izin absennya pun untuk proses penyimpanannya pun hampir sama dengan izin absen controller gitu ya, dengan yang di izin absen gitu ya. Cuman perbedaannya itu nanti kita ada proses upload SID ya, upload SID. Nah, sebelumnya kita tinggal copy paste saja ya, copy paste saja method store yang ada di dalam izin absen controller, kita copy paste, kita simpan di izin sakit controller ya. Jadi untuk proses penyimpanannya itu hampir sama ya, cuman yang membedakan itu adalah kita menambahkan upload file ya di dalam pengajuan izin sakit ini gitu ya. Di dalam pengajuan izin sakit ini kita menambahkan menambahkan fitur upload filenya ya, karena sebenarnya izin sakit, izin cuti, izin absen itu masuknya ke database yang sama atau ke tabel yang sama, yaitu tabel pengajuan izin. Yang membedakan itu adalah di bagian statusnya ya. Kalau I dia izin, kalau misalnya S dia sakit, kalau C dia cuti gitu ya. Oke. Kalau sudah, nah di sini ada errornya itu kita tinggal cuman panggil library-nya saja gitu ya. Tinggal klik DB-nya, otomatis nanti di sini muncul ya. Nah, panggil use Illuminate support package DB-nya. Kalau misalnya kita menggunakan extension dari Laravel-nya ya, itu dia otomatis nanti ke load sendiri tanpa perlu kita tulis manual di sini ya. Oke. Kalau sudah, nah di sini yang harus kita rubah itu adalah di bagian status, karena ini adalah izin sakit, berarti di sini statusnya adalah S ya, adalah S. Nah kemudian karena kita mau upload file nih ya, karena kita mau upload file SID, maka di dalam tabel pengajuan izinnya itu harus kita tambahkan satu field lagi untuk menampung nama dari data file SID-nya gitu ya. Nah, berarti kita di sini kita akan rombak ya, untuk tabel pengajuan izinnya kita akan rombak lagi. Kita klik kanan, kita ke desain tabel. Kemudian di sini di bagian setelah keterangan atau sebelum status approve, di sini kita insert field. Nah, kita tambahin field dengan nama SID aja ya, atau dokumen SID gitu ya. Dokumen SID, untuk tipe datanya kita varchar. Nah, di sini kita kasih ini ya. Jadi nanti itu yang akan tersimpan di dalam database-nya itu adalah si nama filenya. Nah, nama filenya otomatis kan nanti kan setiap file itu kan, kalau file bawaan itu kan pasti namanya beda-beda gitu ya. Nah, kita akan seragamkan untuk nama filenya itu kita akan rubah menjadi si kode izinnya ya, si ID izinnya ya, si ID izinnya. Nah, jadi di sini kita untuk panjangnya ya, untuk panjang karakternya itu karena si ID itu kan dia ini ya
di sini itu kan dia increment ya. Nah, jadi kita bisa untuk panjangnya itu kita kasih 10 aja ya, 10. Kita kasih 10 seperti ini kalau sudah kita save gitu ya. Kalau sudah kita save. Oke, kalau sudah kita save, nah langkah selanjutnya kita balik lagi ke sini. Kita balik lagi ke ke si file izin sakit controllernya, gitu ya. Nah, kan ini ya, di sini kan ada proses upload ya, ada proses upload foto, ada proses upload file maksudnya ya, ada proses upload file. Maka nah di bagian form izin sakitnya, di bagian formnya itu kita harus tambahkan ya di sini INC tipenya nih, INC tipenya kita tambahin INC tipenya sama dengan multivariate form data supaya kita bisa mengirimkan atau mengupload sebuah file di dalam form ini gitu ya, di dalam form ini. Nah, selanjutnya adalah di sini kita tinggal tinggal tambahkan ini ya, kita tinggal tambahkan proses upload filenya ya, proses upload filenya. Nah, untuk proses upload filenya teman-teman juga bisa langsung copy paste saja di sini ya. Nah, bisa langsung copy paste saja di sini ya. Nah, di sini kan ada ini ya, ada keterangannya simpan file SID. Ini kita tinggal copy aja. Nanti saya akan jelaskan kodenya ya. Kita simpan di sini dulu aja. Nah, di atas dulu deh, di atas sini ya. Nah, oke. Nah, di sini kita akan mengecek dulu nih ya. Kita akan cek dulu si user mengupload file SID enggak ya, si user mengupload file SID enggak. Nah, si SID ini diambil dari si form ini nih ya, dari form uploadnya nih. Nah, ini kan kita kasih name-nya itu kan SID nih. Nah, di controllernya, di proses penyimpanannya ini kita cek ya. Nah, si user dia mengupload file SID enggak, ada filenya enggak si SID ini ya, ada filenya enggak. Kalau misalnya ada ya, kalau misalnya ada, kita akan membuat sebuah variabel ya, yang mana variabel tersebut itu akan menjadi nama file dari si file yang akan kita upload gitu ya. Nah, formatnya itu adalah si ID izinnya ya diikuti dengan extension dari si file tersebut gitu ya. Nah, ini kita tinggal oke. Maaf karena di sini karena di sini itu ID-nya itu increment gitu ya. Karena ID-nya increment berarti kan kita belum tahu nih ID yang akan masuk itu berapa gitu ya. ID yang akan masuk itu berapa. Nah, mungkin di sini kita bisa kasih nama filenya itu random gitu ya. Random. Misalnya di sini kita bikin sebuah number gitu ya. Bikin sebuah kode dengan random. Misalnya di sini kode izinnya itu sama dengan random 10 angka misalnya. Kita akan merandom 10 digit gitu ya. Merandom 10 digit. Nah, harusnya mungkin nanti ke depannya itu mungkin ID-nya itu kita tidak buat increment tapi kita buat kode khusus ya, kode khusus. Mungkin kita akan bahas di video selanjutnya ya. Kita akan bahas di video selanjutnya supaya nanti si nama filenya itu mengikuti si kode izinnya ya. Nah, mengikuti si kode izinnya. Jadi nanti mungkin ke depannya nanti kita akan bahas di video berikutnya. Untuk ID ini kita akan rubah menjadi tidak increment. Artinya si ID ini atau si kode izin ini akan kita buat automatic numbering ya, automatic numbering tapi bukan increment ya, yaitu misalnya kita buat format kode khusus gitu ya untuk si kode izin tersebut gitu ya. Tapi untuk sementara kita akan membuat untuk si nama filenya ya, untuk si nama file dari file yang akan kita upload gitu ya, file yang akan kita upload
yaitu kita menggunakan sebuah itu ya, sebuah kode random gitu ya, atau nomor random ya, nomor random. Atau misalnya kita bisa menggunakan si nama file aslinya ya, nama file aslinya. Cuman kan untuk ketika misalnya kita buat nama bikin dengan nama file aslinya, nantinya kan kita nggak tahu nih si file aslinya itu dia berapa karakter gitu ya, berapa karakter, sehingga nanti di sininya mungkin kita harus di length apa namanya itu, di length tipe datanya itu kan mungkin kita setting varchar-nya 255 ataupun terlalu panjang lah gitu ya. Nah, itu kan kalau misalnya terlalu panjang sebuah data yang masuk itu otomatis kan berpengaruh terhadap penyimpanan database-nya atau memori yang digunakan gitu ya. Nah, semakin kecil yaitu semakin bagus ya harusnya. Nah, maka dari itu nanti kita akan coba rombak gitu ya. Coba rombak dulu lagi itu dari sisi pengkodean izinnya ya, sisi pengkodean izinnya. Oke, nah tadinya kan ini supaya cepat aja, jadi di sini saya pakai increment gitu ya. Tapi nanti kita akan coba perbaiki sedikit demi sedikit, oke? Nah, ini kan sudah kita buat nih kode izinnya itu kodenya itu random gitu ya, random. Tapi kalau random seperti ini, ya kemungkinan besar terjadi nomor yang sama gitu ya. Ya ada kemungkinan terjadi kodenya yang sama gitu ya. Nah, tapi untuk sementara tidak apa-apa dulu ya, tidak apa-apa dulu, kita gunakan untuk sebagai contoh saja ya, sebagai contoh saja. Oke, nanti kita akan perbaiki ya. Nah, di sini jadi kan untuk nama filenya itu ya, untuk nama filenya itu adalah kode random ya, 10 digit gitu ya. Kode random 10 digit, atau misalnya jangan 10 digit karena kan ditambah extension ya. Misalnya 8 digit aja ya, atau 6 digit ya, 6 digit random. 6 digit random ditambah dengan si file extension bawaan filenya gitu ya, bawaan filenya. Nah, kemudian di sini untuk folder fetnya, nah folder fetnya itu kita akan arahkan ke folder public ya, kemudian uploads ya, folder uploads, kemudian kita akan simpan di folder SID gitu ya, di folder SID. Oke, kalau sudah, nah ini sebenarnya kita bisa simpan di sini ya, kita bisa simpannya di sini ya. Nah, di variabel simpan. Oke. Nah, jadi setelah proses penyimpanan database-nya selesai, nah di sini dicek gitu ya. Kalau misalnya si database-nya berhasil disimpan gitu ya, si database-nya berhasil disimpan, maka jalankan perintah untuk upload file ya, untuk upload file SID-nya kemana? Ke sini ya, ke folder public, folder upload, dan ke folder SID gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika misalnya dia berhasil nih nyimpen datanya ke database, nah lalu di sini dicek ada filenya nggak. Kalau ada filenya ya, maka upload ya, upload si file tersebut kemana? Ke folder public, folder uploads, kemudian masuk lagi ke folder SID dengan nama file ya, dengan nama file kode izin. Kode izin ini diambil dari 6 angka random nantinya itu ya, 6 angka random seperti itu ya, yang nantinya akan kita perbaiki ya untuk pengkodeannya itu ya. Oke, ini untuk sementara saja ya, sebagai contoh dulu, nanti bisa teman-teman kembangkan sebenarnya ya. Oke, kita coba reload dulu ya. Kita coba upload. Kita coba reload. Kemudian kita klik, misalnya kita mau mengajukan dari tanggal 20 sampai tanggal 23 ya. Oke, di sini 4 hari nih, dia misalnya sakit 4 hari. Kemudian misalnya kita mau upload SID-nya nih. Ya, contoh ini SID-nya nih. Ya, contoh SID-nya. Nah, kemudian di sini kita kasih keterangan, misalnya sakit demam gitu ya, sakit demam misalnya. Oke, sekarang kita coba upload ya. Kita coba kirim. Apakah berhasil? Nah, di sini error ya. Nah, di sini error fungsi randomnya salah nih.
Fungsi randomnya kita coba cari dulu di Google ya. Kita coba random Google, random PHP. Nah, ini fungsinya itu seperti ini, ran. Oh, ada ininya, ran, kemudian apa ya namanya itu? Jumlah digitnya ya, jumlah digitnya misalnya kita bikin dari 1 sampai 6 gitu ya. Nah, di sini ada dua parameter yang harus dimasukkan gitu ya. Jadi kita akan merandom maksimalnya, minimalnya itu 1 ya. Minimalnya itu 1. Sebentar. Randomnya itu, fungsi random itu kita coba tes dulu deh. Kalau random dari 10 sampai 100. Oh, berarti dia akan merandom ini ya. Dia akan merandom dari angka 10 sampai 100 ya. Kalau misalnya kita kasih parameter 1 sampai 6, berarti dia akan merandom dari 1 sampai 6. Nah, berarti kita biarkan kosong aja seperti ini supaya apa? Supaya dia bisa merandom secara acak gitu ya, tanpa dibatasi jumlah maksimal dan minimalnya, seperti itu ya. Cuman mungkin di sini di bagian di bagian lengthnya kita maksimalin aja dulu ya. Kita maksimalin aja dulu 255. Oke. Oke, kalau sudah kita coba refresh lagi. Nah, kita coba refresh. Nah, di sini kita perlu back dulu ya. Kita perlu back dulu. Oke. Kita coba bikin lagi ya. Kita coba masukin lagi dari tanggal 20 misalnya sampai tanggal 23. Nah, 4 hari kita upload file di sini ya. Nah, kita coba ini dulu ya. Sakit demam misalnya. Kita coba tes dulu. Kita kirim. Harusnya berhasil. Nah, oke, berhasil ya. Berhasil, data tersimpan, ini keterangannya sakit demam, jumlah harinya 4 hari. Kemudian kita coba cek dulu di dalam folder ininya ya, di dalam folder SID-nya. Ya. Nah, kita coba Reveal and Explorer dulu ya. Kita buka dulu dokumen aplikasi kita. Kita masuk ke ini, ke public ya, ke public. Di sini ada storage, ada upload, ada ini ya, ada SID nih. Nah, dia otomatis masuk ya. Nah, masuk dengan nama filenya seperti ini ya, random, kodenya random, dan nama file yang masuk di sini pun sama ya dengan nama file yang terupload gitu ya, harusnya. Nah, di sini doc.sid-nya belum ya, karena kita di sini belum masukin nih. Kita belum masukin ini ya, apa? Si ininya ya, si apa namanya itu? Si nama filenya. Nah, harusnya di sini juga kita simpan di atas ya. Untuk nama filenya kita simpan di atas seperti ini. Kita copy aja. Nah, kita copy di atas di seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau dia punya file ya, kalau dia upload file, maka dia akan membuat sebuah sebuah variabel ya, sebuah variabel baru yang namanya SID, yang mana si variabel SID ini adalah sebuah nama file yang berisikan kode random ditambah dengan extension file bawaan dari si file tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada filenya, maka kita setting si SID ini isinya adalah null seperti ini ya. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Nah, ini kalau misalnya terlalu berdempet seperti ini kita tinggal kasih margin ya. Kita kasih margin, kita masuk dulu ke si izin.blade.php-nya. Nah, kita masuk dulu ke izin.blade.php-nya. Nah, di dalam card ini, di bagian card ini kita kasih misal margin topnya 2 misalnya, margin top 2. Kita coba reload. Kita coba masuk ke izin. Oke, nah di sini udah ada jarak ya. Kalau misalnya terlalu jauh, contoh misalnya kita rubahnya di 1. Kita coba reload. Oke, kita masuk lagi. Nah, oke, udah cukup ya, udah cukup. Kita bikin lagi, coba ya. Kita bikin lagi izin absen.
Kita klik misalnya dari tanggal 21 sampai tanggal 22, artinya cuma 2 hari. Oh, ini izin absen ya, kita pengennya izin sakit. Nah, kita misalnya rubah dari tanggal 21 sampai tanggal 22, 2 hari. Kita upload filenya, misalnya upload filenya yang ini aja ya. Kemudian kita cek, kita tes dulu, misalnya sakit tenggorokan ya. Kita coba kirim ya, Oke, data tersimpan. Nah, sekarang kita coba reload di database-nya. Nah, ini nama filenya sudah tersimpan juga ya, dengan kode random. Ini harusnya sama dengan nama file yang terupload di sini, gitu ya. Oke, ya. Jadi untuk si SID-nya sudah terupload, kemudian dan datanya pun sudah berhasil tersimpan seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin di sini kita akan kasih pembeda ya, mana izin sakit, mana izin absen gitu ya, mana izin cuti. Nah, misalnya kita bedakan dari ikonnya ya. Caranya bagaimana? Misalnya kalau misalnya izin absen ikonnya seperti ini, kalau izin sakit misalnya ikonnya berbeda gitu ya. Icon hospital misalnya, atau yang lain lah yang sesuai dengan kategori izin sakitnya gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya ini kan kita rubah aja di bagian ikonnya nih. Bagian ikonnya kita buat kondisi seperti ini. Nah, kalau misalnya if statusnya itu sama dengan izin, nah baru pakai icon yang ini ya. Tapi kalau misalnya statusnya sakit, as if statusnya sama dengan sakit, nah izin ya, statusnya itu sama dengan sakit, ikonnya kita tambah ganti nih. Misalnya ikonnya pakai, kita cari dulu di ion icon misalnya. Nah, misalnya kita pengen cari hospital atau sick misalnya, ada nggak? Nah, ini ya, icon ini misalnya. Kita copy aja. Kita paste di sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk stylenya kita tambahin sama. Kita copy paste saja stylenya. Kita rubah warnanya menjadi merah aja ya. Kalau misalnya sakit, warnanya merah atau pink aja ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita coba reload ya. Kita masuk lagi ke halaman izin. Oke, nah sekarang ikonnya sudah berbeda ya. Kalau misalnya izin, dia ikonnya seperti ini. Kalau misalnya sakit, ikonnya itu seperti ini. Dan sekarang kita mungkin ditambahkan ya di sini ya, tambahkan keterangan. Kalau misalnya dia mengupload SID, nah otomatis di sini kita munculkan keterangan misalnya lihat SID. Tapi kalau tidak ada, berarti tidak usah dimunculkan seperti itu ya. Nah, berarti kita akan bikin di sini deh untuk keterangan ada dia upload SID atau tidaknya ya. Di bawah keterangan ya, di bawah keterangan kita bikin lagi sebuah paragraf. Nah, kita kasih seperti ini, if variable d ya, dokumen SID, atau kita cek ya, kalau dokumen SID-nya 0 atau kalau dokumen SID-nya itu adalah kosong. Nah, kalau dokumen SID-nya tidak kosong misalnya, kalau dokumen SID-nya tidak kosong, not empty gitu ya. Nah, maka kita tampilkan keterangan span misalnya ya. Lihat, atau misalnya di sini langsung aja deh. Lihat SID gitu ya. Lihat SID, kita coba reload. Kita coba masuk lagi ke izin. Nah, di sini muncul ya. Di sini kan muncul ya, lihat SID gitu ya. Dan sedangkan di sini enggak, karena tadi kan dia belum tersimpan ya di database-nya ya, masih 0 nih. Kalau misalnya kalau misalnya ada filenya di sini ya, ada isinya di bagian dokumen SID-nya, maka di sini ada keterangan lihat SID gitu ya, lihat SID. Seperti itu. Oke.
Nah, di sini mungkin kita bisa juga kasih line height-nya ya, supaya tidak terlalu jauh jaraknya. Kita kasih line height 3 pixel. Sama misalnya ya. Nah, oke, kalau di sini berarti terlalu ini ya. Terlalu mepet ya, terlalu mepet. Oh, oke, di sini berarti gini aja. Ini kita nggak usah bikin paragraf lagi ya. Kita hapus, ininya kita hapus juga. Nah, kita bikin aja di sini BR ya, BR aja, BR. Di dalam paragrafnya ya, di dalam paragraf keterangan kita kasih BR aja, BR, kemudian kita masukin ini. Kita coba reload. Nah, udah ya, di sini muncul ya. Lihat SID-nya. Oke. Lihat SID-nya muncul. Nah, selanjutnya mungkin di sini kita kasih icon juga ya. Kasih icon berbentuk attachment. Gitu ya. Kasih icon attachment supaya nanti bahwa si pengajuan izin tersebut itu memiliki lampiran si SID-nya gitu ya. Nah, kita kasih aja icon, coba di sini ada nggak attachment. Nah, ini nih. Attachment ya. Kita copy file di sini. Kita copy iconnya, kode iconnya, kita masukin di sini aja. Nah, oke. Kita coba reload. Reload lagi. Nah, di sini ada ya iconnya ya, lihat SID. Atau misalnya di sini kita bisa kasih span ya, span. Kita bisa kasih elemen span, kita bisa kurung dengan elemen span. Kemudian elemen spannya kita kasih ini ya, kita kasih style, colornya misalnya blue gitu ya. Oke, kita coba reload. Oke, nah seperti ini ya teman-teman ya. Oke, itu saja mungkin ya di video kali ini terkait pembuatan form izin sakit gitu ya, terkait form izin sakit dengan di dalamnya itu ada fitur untuk upload file SID teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman coba, apabila misalnya ada kendala atau ada yang kurang dipahami bisa langsung ditanyakan di Instagram, atau teman-teman bisa tampung dulu pertanyaannya, nanti kita akan jawab di sesi tanya project setiap malam minggu teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.